Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa anfa' ulumana ulumal mukhlisin. Kita baca Fatihah, semoga barokah ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baiti wa dzurriyyati ashabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina amin. Sallallahu alaihi wa sallam kitab wa masyayikhina wa walidina musyahadatina jami'al muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Kita awali kajian kita dengan hadis nomor 313 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Inna shadaqata sak temene sedekah iku latut fi'u yaktine memadamkan apa sedekah an ahliya saking wong kang ahline sedekah, wong kang nglakoni sedekah kharrul kubur ing panase kuburan. Wa innama yastadillu lan sak temene bernaung ngiyup sapa al mukmin wong mukmin yaumal qiyamah dalam dina kiamat fi dhilli sadaqatihi ing dalam naungan sedekah mukmin. Orang mukmin akan berteduh di bawah payung sedekahnya ya. Rawahu Tabrani an Uqbah ibni Amir saking Uqbah bin Amir. Ringkasnya untuk mengurangi atau memadamkan siksa di kuburan salah satunya dengan cara sedekah. Jadi kalau di sini gambarkan panasnya kuburan bisa diredam oleh sedekah. Jadi kalau kita banyak sedekah insya Allah selamat dari siksa kubur. Sedekah apa saja, sedekah tidak harus besar, yang penting ikhlasnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diselamatkan oleh Allah karena sedekah. Dan orang mukmin nanti di hari kiamat di padang mahsyar yang panasnya luar biasa akan bernaung di bawah payung sedekahnya. Jadi sedekah itu akan menjadi penyejuk atau tempat bernaung di akhiratnya. Maka kalau bisa kita perbanyak sedekah. Walau kelitikan ya, walau duit kelitik ya, enggak masalah ya. Yang penting kita benar-benar karena Allah. Kalau sedekah dari uang haram itu kalau menurut di kaidahnya ya mungkin di kitab-kitab usul fikih ada ya haruma i'ta'uhu ya. Apapun yang haram mendapatkannya maka haram memberikannya. Jadi uang haram itu tidak bisa diputihkan dengan sedekah. Ya tetap haram. Cuma ada solusi, mungkin Ibnul Qayyim ya, boleh disedekahkan, diberikan kepada kepentingan umat Islam, kemaslahatan umum itu. Boleh. Artinya sah-sah saja. Tapi menurut mayoritas ulama, apa yang diperoleh secara haram diberikan pun tetap haram.
Innal abda satmani hamba iku la yatakallamu yaktine guneman sapa abdun bil kalimati kelawan kalimat min ridwanillahi saking ridhani Allah. La yulki ora melempar sapa abdun laha maring kalimat balan ing tingkah yarfa'u kang mengangkat hu ing abdun sapa Allah Gusti Allah biya kelawan kalimat darajatin ing pira-pira derajat. Wa innal abda saat muni hamba iku la yatakallamu yaktine guneman niscaya berbicara sapa abdun fil kalimati kalimat min sukhtillahi saking murka Allah. La yulki orang lempar sapa abdun laha maring kalimat balan ing tingkah yahwi kang ngelorot atau kang menurunkan apa yahwi kang nurunaken sapa Allah biya kelawan kalimat fi jahannam ing dalam neraka jahannam rawahu Ahmad. Jadi nurut ini kalimat yang bagus yang mendapat ridho Allah ya, akan mengangkat derajat orang itu. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang omongannya bagus yang mendapat ridho Allah. Sebaliknya ada orang yang omongannya jelek membuat murka Allah, akan membuat ia dimasukkan ke neraka jahanam oleh Allah. Apa contohnya? Murtad. Murtad itu singkat tapi menjerumuskan orang bisa ke neraka jahanam. Orang baca syahadat bisa mengangkat derajatnya ke surganya Allah jika mendapat ridho Allah. Jadi kuncinya kita berusaha mengucapkan kalimat-kalimat yang kira-kira diridhoi Allah, otomatis dengan instrumen yang bagus. Kalimat-kalimat yang bagus itu instrumennya adalah cocok dengan tuntunan Allah lewat Al-Quran, tuntunan Rasulullah juga lewat hadis-hadisnya ya. Nah, kalau menyinggung orang ya otomatis itu tidak cocok dengan Quran hadis. Quran itu nggak boleh nyinggung-nyinggung, nggak boleh nyakiti orang. Walaupun satu kata bisa menjerumuskan orang, iya gitu. Jadi misalkan ada cerita anggota DPR minta anggaran kepada PU, ini supaya lancar sidangnya, yang anggaran disetujui. Gimana kalau dianggarkan sekian persen untuk anggota DPR? Wali kota cuma menyetujui setelah dilapori oleh bawahnya, gimana ini Pak Wali Kota? Oke. Sisihkan anggaran kalau memang menurut kamu adalah memperlancar kerjamu, gitu dong, cuma oke. Nah, itu sudah membuat terjerumus ke penjara. Hanya oke. Itu kalimat singkat tapi tidak mendapat ridho Allah, ya sudah penjara. Itu kalau di dunia ya. Kalau di akhirat ya jelas 6 itulah penjaranya. Kesimpulannya kita harus hati-hati dengan ucapan, karena dengan ucapan sedikit bisa menjerumuskan orang, dengan ucapan sedikit bisa menaikkan derajat orang ya, jadi mandi ucapan ya. Yang haram aja bisa halal dengan qabil tu nikah wa tazwij. Sehingga dari haram menjadi halalan thayyibah itu dengan singkat padat. Oke, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Singkat padatnya. Nah, itulah kalimatnya. Orang kalau sudah bicara yang jelek tidak bisa ditarik itu ya. 319 Innar rajula saat mewalani kula ya'malu yaktini ngelakoni sapa rajul amali jannati kelawan amali penduduk surga. Ada orang laki-laki amalnya bagus kayak orang amalnya ahli surga. Fima ing dalam barang yabtu kan tampak apa malin nasi maring para manusia.
Jadi di mata manusia ia orang bagus, amalnya bagus. Wa huwa khalil tawi rajul iku min ahli nari saking ahli neraka. Namun ia adalah orang ahli neraka, walaupun tampaknya bagus tapi ia ahli neraka. Wa inna rajulan sedemong lanang iku la ya'malu yatini beramal sapa rajul nama ahli nar kaya amali ahli swarga, kaya amal ahli neraka. Bima dalam barang yabdu kang tampak apa malin nasi maring para manusia. Wa huwa khalil tawi rajul iku min ahli jannati saking penduduk swarga. Banyak yang hadis Sahih Bukhari wa Muslim. Jadi amal orang itu enggak jaminan. Di mata orang kadang bagus, ternyata ia jelek, ia ahli neraka. Kadang di mata manusia perilakunya jelek, tapi ia adalah ahli surga. Sehingga kita tidak bisa melihat secara lahiriah saja. Tidak bisa memvonis orang karena kelihatannya enggak baik. Maka orang jangan memvonis berdasarkan lahiriah yang ia lihat. Ada contoh itu di zaman khalifah dulu ya, di Baghdadnya. Ada seorang suami tiap malam izin istri untuk keluar. Ia akan mendatangi BTS itu. Mungkin hanya ia yang bisa melakukan. Jadi tiap malam itu dia memborong minuman keras. Sehingga di mata manusia, di mata masyarakat ia adalah peminum berat. Karena membeli minuman berkerat-keratnya. Mungkin juga mendatangi WCS di booking tapi tidak diapa-apain. Terus pulang itu minuman keras itu dibuang, tidak diminum. Ketika ditanya oleh istrinya, untuk apa? Saya bertujuan menyelamatkan orang-orang supaya tidak meminum minuman keras. Termasuk menyelamatkan WTS yang di booking tadi. Ya. Istrinya juga bimbang. Nanti kamu kalau mati siapa yang peduli dengan kamu, karena perbuatan Anda adalah jelek di mata manusia, pemabuk, ya, tukang datangi orang nakal. Yang menyolati aku adalah tokoh pemimpin umat Islam. Ya. Setelah tidak seberapa lama ternyata benar-benar meninggal di tengah jalan. Di pinggir jalan ia tergeletak. Tidak ada yang sudi merawat jenazahnya karena orang sudah menganggap inilah pemabuk dan nakal ya. Kemudian ada khalifah yang diimpikannya. Ia dimimpikan ada orang-orang yang bagus yang meninggal dunia. Mungkin di kampung ini, akhirnya dicari tahu tempat mimpinya itu di mana. Ternyata ketemu orang yang seperti itu. Ya. Jadi khalifah ini ringkasnya mimpi bahwa ada kekasih Allah yang meninggal. Tolong dirawat jenazahnya, disolati. Dengan ciri-ciri seperti ini. Namanya seperti ini. Pokoknya ciri-cirinya jelas lah, sehingga ditunjuk di mana tempatnya ya. Akhirnya khalifah ini menyuruh utusannya untuk mencari dan ketemu. Setelah itu khalifah menyuruh merawat jenazahnya dan akhirnya disolati dengan mengundang beberapa tokoh agama untuk menyolati. Nah, inilah contoh. Jadi di mata manusia orang ini nggak ada baiknya, peminum, pemabuk ya, karena tiap hari menghabiskan berkat-kat minuman keras. Tapi di mata Allah ia adalah ahli surga dan omongannya benar-benar akan disolati pemimpin umat Islam itu benar, khalifah yang menyolati.
Nah, maka kita jangan gampang-gampang menuduh orang berdasarkan lahiriahnya, karena faktanya belum tentu. Buktinya ini kekasih Allah yang kelihatannya jelek tapi justru kekasih Allah. Mungkin ada juga sebaliknya, orang-orang yang maksiat itu kadang menutupi maksiatnya dengan dermawan, sedekah, membangun jalan ya. 17 Agustusan nomor 1 yang nyumbang itu hanya untuk menutupi ya. Bahkan saya dengar juga ada juga yang menyamar ya, mendirikan pondok pesantren dan dia yang jadi imam masjidnya ya. Ternyata dia adalah bandar ya, bandar obat-obat terlarang ya. Ketika polisi datang, Anda kenal orang namanya ini? Ada di lantai 3. Tunggu di sini. Setelah itu ia naik ke lantai 3 dan mungkin di situ ada pintu darurat mungkin ya. Ia tanggalkan jubahnya dan loncat ke kebun sawit, lari. Dialah ternyata pimpinan yang katanya pesantren itu ya, ternyata bandar penjualan obat terlarang. Jadi orang jelek kadang menutupi kejelekannya dengan berbuat baik. Maka kita harus waspada, jangan suka memvonis orang berdasarkan lahiriahnya, juga jangan gampang-gampang mengagumi orang karena perilaku lahiriahnya. Karena di balik itu justru akan ada kontradiksi, antagonis antara lahir dan batin. Maka yang penting kita husnudzon dulu kepada orang ya, itu nomor 1 ya. Nomor 2, kita jangan gampang percaya dengan penampilan orang ya. Innal abda satya hamba iku la ya'malu yatine beramal sapa abdun nglakoni adzamba ing dosa fa idza dzakarahu mongko nalika eling sapa abdun hu ing dzambun azanahu mongko nyusahaken apa dzambun hu ing abdun. Orang kalau berbuat dosa, hamba kalau berbuat dosa, kalau ingat dosanya kadang menjadi sedih. Wa idza nadzara lan nalika ningali sapa Allah ilaihi maring abdun qad ahzanahu dan menyusahkan apa dzambun hu ing abdun ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring abdun ma ing barang sona kang ngerjakaken sapa abdun qabla ayakhudha sedurunge nyiksa sapa Allah fi kafarati kafarati dzambun bila sholatin kelawan tanpa sholat wala siyamin lan ora kelawan poso. Rawa Ibnu Asakir an Nabi Hurairah. Jadi orang kalau ingat dosanya juga akan susah ya. Kalau Allah melihat hambanya susah karena ingat pada dosanya, insya Allah Allah juga mengampuni orang itu terhadap perbuatannya sebelum Allah menghukum, menyiksa. Jadi ringkasnya Allah Maha Pengampun. Apa kafarat dosa? Ya istighfar. Istighfar aja sudah diampuni. Apalagi dengan sholat. Insya Allah tertutup dosanya. Apalagi dengan puasa. Tanpa sholat, tanpa puasa, istighfar saja sudah diampuni oleh Allah. Apalagi ditambah kebaikan-kebaikan, ada sholat, puasa, zakat, insya Allah ditutupi sama Allah ya. As-sholawatul khamsu mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Sholat 5 waktu itu menutup dosa antara 2 waktu itu, 2 sholat. Duhur sampai asar dosanya ditutupi oleh sholat asar. Maghrib sampai isya ditutupi oleh dosanya ditutupi oleh sholat isya. Syaratnya
apabila dosa besar dijauhi. Jadi yang dimaafkan, diampuni adalah dosa kecil. Ya dosa apapun, pokoknya bukan dosa besar, bisa diampuni dengan hasanat. Ya. Ada kisah seorang lelaki penjual kurma, ya, ketika datang pembeli wanita, ya, menanya kurma. Ya. Jadi dia itu rupanya punya trik, ada kurma yang ditaruh dijajar di luar, ada yang ditaruh di ruang tamu, di dalam. Nah, penjual wanita tanya, ada enggak kurma yang lebih baik dari yang ditata? Ada di dalam. Masuk ke ruangan, ya kalau sekarang mungkin ruang tamu gitu. Ternyata di situ bukan disuguhi kurma, tapi dicipika-cipiku, diciumi. Ya. Tapi karena sahabat ya tetap merasa dosa. Akhirnya lapor pada Rasulullah, ya aku dosa. Rasul, saya berdosa. Ya. Kecelakaan Rasul. Apa? Ya. Cipika-cipiku Rasul. Ya. Ya. Terus nunggu wahyu datang ya. Ya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, ya, amal-amal yang baik akan menghapus, ya, menghilangkan as-sayyiat, dosa-dosa amal jelek. Ya. Kamu sholat enggak? Sholat Nabi. Ya itulah, sholatmu bisa menghapus dosamu. Mungkin cipika-cipikunya cuma sedikit ya. Bolak-balik ya, itu tadi disusul gede. Ya. Karena ayat ini bersifat umum ya, al-hasan ini adalah lafaz am, sayyi'at juga lafaz am, maka berlaku untuk umum, tidak hanya orang ini saja, berlaku sampai sekarang umat Nabi Muhammad. Apapun amal baik bisa menghapus dosa amal jelek. Ya. Makanya Rasulullah juga menyarankan mengiringi dosa dengan amal baik, menyusuli amal jelek diiringi dengan amal baik, disusul dengan amal baik supaya menghapus ya. Dalam hadisnya beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, takutlah pada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata. Iringi, susuli, ya, iringi perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka akan menghapus dosa-dosa amal jelek itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah terhadap umat manusia dengan akhlak yang bagus. Sehingga siapapun yang berbuat jelek, mari kita iring dengan perbuatan yang baik. Kita niti sebagai kafarat, penutup dosa amal jelek, khususnya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar sama, harus bertaubat, istighfar, menjalankan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Hadis 317. Innal ghadaba satemene muring-muring iku minasyaitani setengah saking godaan setan ya. Muring-muring berarti inspirasinya dari setan. Wa inna syaitan lan satemene setan iku khuliqa diciptakan sapa setan minan nari saking geni. Wa inna ma tudfa'ulan satemene iso dipateni, dipadamkan apa anaru geni bil ma'iklan banyu. Aida ghaliba mangko nalika muring-muring sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyatawadda mangko becik wudu sapa ahad. Rawahu Abu Dawud. Jadi muring-muring, murka itu adalah dari bisikan setan. Nah, setan diciptakan dari api. Karena itu apabila ada orang marah, maka musuhnya adalah air. Apa itu? Wudu. Jadi orang murka, orang marah-marah, kalau dibuat wudu, apalagi sholat, insya Allah marahnya akan reda. Jadi kunci peredam kemarahan adalah wudu minimal ya, kalau bisa sholatnya. Ya sholat apa saja, sholat fardu, sholat sunnah, insya Allah marahnya akan reda. Mana ada orang sholat ngamuk, kan nggak ada. Jadi orang ngamuk itu suruh sholat aja, nanti reda sendiri.
Suami istri kok tengkar terus, sholat bersama jamaah. Masa ada orang sholat ngomong assalamualaikumnya dengan nada keras ya enggak, takbirnya dengan nada keras ya enggak, ya mesti dengan khusyuk ya. Namanya sholat menghadap Allah. Jadi kuncinya mendekatkan diri kepada Allah itu adalah peredam kemarahan ya. Kalau bisa wudu, sholat, mendekatkan diri kepada Allah, nanti marahnya reda. Paling tidak kita baca Allahu Akbar. Jadi takbir itu bisa meredam kemarahan, kemurkaan seseorang. Maka kalau ada orang marah, takbiri Allahu Akbar, walaupun dalam hati atau dengan suara pelan, insya Allah pasti akan berpengaruh. Marah orang itu akan menjadi reda. Begitu pula kalau ada orang tengkar, ada orang gasaan, jotosan, takbir berkali-kali mengucapkan kalimat takbir terus lerai, dilerai, dipisah, insya Allah manut itu. Hadis 218. Inna ahabba ibadillahi sak temene paling disenengi pira-pira hamba Allah ilallahi maring Allah iku ansuhuhum li ibadihi, paling maringi nasihat ibadallah li ibadi man bil hamba Allah. Rawi Ahmad. Sing paling apik ku tukang tutur-tutur. Tukang memberi nasihat. Tapi enggak gampang orang beri nasihat. Agar diterima itu harus diawali dari diri sendiri yang baik, supaya kita memberi nasihat itu diterima ya. Jadi tukang tutur-tutur itu kalau bisa ya dimulai dari diri sendiri, lalu disampaikan kepada orang lain, supaya menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, bukan hanya kohar-kohar saja. Insya Allah kalau dia baik, memberitahu orang, menasihati orang, pasti akan diterimanya. Kalau yang mendengarkan adalah orang-orang baik juga. 319. Inna arwahal mu'minina sak temene pira-pira nyawa, pira-pira ruh, pira-pira wong mukmin iku bisa ing dalam langit as-sabiati kang kaping 7. Yang duruna padha ningali sapa arwah ila manazili maring pira-pira panggonane arwah fil jannah dengan swarga. Wa tailami Nabi datang. Ruh orang mukmin itu wis ngintip tempatnya di surga. Saya nanti di lantai ini, tingkatan ini, kamar ini sudah tahu. Tinggal nanti sudah ada pengumuman ini sudah boleh dimasuki, disitulah mereka masuk. Sebelum meninggal saja, jadi masih akan meninggal, itu Allah sudah menunjukkan tempat orang ya. Mungkin kalau orang mukmin ditunjukkan neraka dulu, wah ini jelek-jelek, tapi karena kamu mukmin berbuat baik, malah diganti tempatmu di surga. Ada videonya di situ ya. Surga ini tempatmu, kamar ini, sehingga matinya senyum. Orang jelek sebaliknya, surga ditampakkan dulu, karena kamu jelek maka diganti dengan neraka. Video neraka akan ditampakkan sehingga dia matinya mencicil. Apalagi setelah wafatnya itu ngincer toh, ngintip toh. Maka orang yang akan meninggal kita talqin ya, dengan kalimat-kalimat tauhid, dengan kalimah-kalimah thayyibah, la ilaha illallah, Allah, itu tujuannya supaya mengarah kepada berimannya, husnul khotimah. Jangan ditinggalkan orang yang akan meninggal, karena di situ rebutan setan untuk menarik kepada kekufuran, dan kita mempertahankan bagaimana si orang yang sakit ini tetap membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, membawa syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. 330. Inna ummati sak temene umat ingsun iku yud'auna, dipanggil, diundang sapa umat yaumul qiyamah, dalam dina kiamat, urran khari bersinar wajahimu hajjalina,
tur bersinar pira-pira anggota wudu min athaludhi saking pira-pira bekas wudu. Paman mongko sapa wong iku istata'a mampu sapa man minkum saking sira kabeh ayuti la ing yen ndawaaken sapa man wurrata ing sinare man falyafal mongko becik ngerjakaken sapa man. Rawahu Syekhani an Abi Hurairah. Ceritaan hadis sebab Syekhani dua guru yaitu Imam Bukhari Muslim. Nabi Hurairah dan Abi Hurairah. Jadi anggota wudu akan bersinar. Kalau huran itu bersinar untuk wajah. Takhjil bersinar selain wajah. Jadi semua anggota wudu akan bersinar. Karena itu siapa yang ingin sinarnya terang dan panjang jauh, maka hendaknya wudunya yang sempurna. Nanti semakin terang benderang sinarnya. Ya. Jadi wudu itu penting, akan buat bersinar. Tidak hanya di surga, tidak hanya di akhirat. Di dunia pun orang kalau sering wudu, insya Allah wajahnya itu bersih, bersinar, sedap dipandang. Ya, gak ngelarak nawang. Itu nek ahli wudu mesti ahli sholat. Maksudnya gak wudu tok ya, wudu ya sholat. Itu insya Allah kelihatan dari raut mukanya bersih, kelihatan bersih lah, ketoro lah, adem, ayem, ya. Sedap dipandang, itu berarti ahli ibadah. Jadi sebetulnya bukan hanya wudu ya. Orang kalau beramal baik itu ada aura yang mengelilingi tubuhnya, mungkin hijau atau putih. Tapi kalau orang berbuat jelek itu di sekitar tubuhnya itu, entah berapa senti itu ada aura ya, merah ya. Mungkin juga ada yang hitam ya. Nah, itu auranya merah kalau orang jelek itu. Nah, bagi orang yang bisa melihat itu bisa kelihatan. Jadi di sekitar tubuhnya itu auranya merah. Itu jelas pada dirinya adalah perilakunya jelek. Itu yang bisa melihat. Kalau orang biasa nggak bisa melihat nih. Ya, orang yang ahli pasti melihat ini orang baik, orang buruk itu kelihatan. Ya. Di terawang misalnya. Ya. Hadis 331. Inna ahlal jannati saat meni penduduk swarga iku la yahtajuna yaktine membutuhaken sapa ahlul jannah ilal ulama maring para ulama fil jannati ing swarga. Di surga ya butuh tokoh NU misalnya. Butuh ulama, tidak hanya tokoh NU lah, apa saja pokoknya ulama, orang yang ahli agama dan mengamalkan ilmunya dekat dengan Allah, itu namanya ulama ya. Jadi ulama itu cirinya adalah takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya. Semestinya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Jadi di surga juga butuh ulama. Ahli surga itu. Wadhari kata iku butuh ulama. Iku anam sak temani ahlul jannah iku yazuruna ziyarah sapa ahlul jannah Allah ing Allah Ta'ala fi kulli jum'atin, dan setiap Jumat. Setiap Jumat ahli surga ziarah menuju Allah Ta'ala. Yaqulu mengko dawuh sapa Allah lahum maring ahlul jannah tamannau ngarep-ngarep sira kabeh alama ing atase barang situm kang karep sira kabeh. Kamu ingin apa? Ya. Fayal tafituna mengko menoleh sapa ahlul jannah ila ulama maring para ulama. Ahli surga menoleh pada ulama. Ya, minta fatwa. Kita kira-kira minta apa wahai para ulama? Fayaquluna mangko padha ngucap sapa ulama, madza tatamanna? Madza ing apa tatamanna ngarep-ngarep sira? Fayaquluna mangko padha ngucap sapa ahlul jannah. Fayaquluna mangko saya ulangi ya. Fayaltafina mangko padha noleh sapa ahlul jannah ila ulama marang para ulama. Fayaquluna maka padha ngucap sapa ahlul jannah ya. Madza natamanna? Madza ing apa natamanna ngarep-ngarep sapa kita? Wahai ulama, kami kira-kira menginginkan apa? Kami kira-kira berharap apa? Sehingga Allah akan memberi nanti. Fayaquluna maka padha ngucap sapa ulama, tamannau ngarep-ngarep sira kabeh ale ing atase Allah kada kaya mengkene bakal ini kamu berharap ini nanti akan minta dikabulkan Allah ya.
Baum mongko utai ahlul jannah iku yahtajuna membutuhkan ilaihi maring ulama. Fil jannah dengan swarga kama yahtajuna kaya oleh butuhaken sapa ahlul jannah ilaihi maring ulama fit dunya dalam dunia. Rawanya yang hadis sebab Ibnu Asakir an Jabir. Jadi di dunia orang juga butuh ulama, orang yang dekat dengan Allah minta fatwanya. Di surga juga sama, insya Allah ya. Karena kita belum pernah ke surga. Tapi kalau ini benar-benar hadis ya insya Allah benar. Namanya orang masih awam itu, kadang pindah rumah aja tanya ulama hari apa dan lain-lain itu hari baik. Mungkin kurang mantap ya, mau nikah juga minta istikharah ulama. Kenapa enggak istikharah sendiri saja? Mungkin kurang pede ya. Nah itulah namanya orang butuh itu ya, apapun dikonsultasikan kepada ahlinya. Ya enggak masalah kalau benar-benar ulama sungguhan. Ciri ulama sungguhan adalah memang benar-benar berilmu dan dekat kepada Allah ya. Jadi hati-hati dengan konsultasi kepada ahli. Memang benar-benar ahli atau bukan ya, setengah-setengah ahli kalau bisa yang ahli saja. Jangan berkonsultasi dengan orang yang bukan ahli atau bahkan tipu-tipu. Ini bahaya sekali. Anda akan terjerumus karena salah mendatangi dukun yang berkomplot dengan setan. Hati-hati dengan dukun yang berkomplot dengan setan. Ini menjerumuskan. Maka Anda harus datangi orang yang benar-benar ahli, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah selamat ya. Kriteria ulama sudah saya sebutkan ya. Jadi di dalam kitab Nasihat Ibn alimun billah, ada orang yang mengerti tentang Allah, ada yang alimun bi ahkamillah, mengerti hukum-hukum Allah. Ada yang alimun billah wa alimun bi ahkamillah. Ada yang mengerti kedua-duanya, yang mengerti tentang Allah, tahu banyak tentang Allah dan tahu hukum-hukum Allah. Ini yang bagus, lengkap. Jadi kenal Gusti Allah dengan temenan dan kenal hukum Allah dengan benar. Nah, ini yang bagus. Tinggal Anda memilih siapa, kriteria orang itu sudah jelas. Maka jangan mendatangi orang yang bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli dzikri, orang yang berilmu, ahli ilmu yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui atas sesuatu. Hadis 322. In ahlul ma'rufi sak temene wong kang bagus fitunya ing dalam dunia hum ya ahlul ma'ruf iku ahlul ma'rufi wong kang ahli kebagusan fil akhirat dalam akhirat. Wa inna awal ahli jannati lan sak temene permulaan ahli swarga apa itu fulan mlebune al jannati ing swarga hum ya awalu ahli jannah iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan. Rawahu Tabrani, ceritanya hadis sahabat Tabrani, Imam Tabrani. Orang yang baik di dunia itulah orang yang baik di akhirat. Siapa yang pertama kali masuk ke surga? Ya orang yang berbuat baik ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab itu berarti siapa? Alladzina la yarkuna wala yastarkuna wa yatawakkaluna 'ala Allah ya. Orang yang tidak nyuwuk ya, dan minta disuwuk ya, dan bertawakal kepada Allah. Nyuwuk dalam yarkuna dalam arti di sini adalah yang melenceng. Kalau ruqyah yang sekarang adalah dibacakan ayat-ayat Allah, insya Allah itu nyuwuk yang bagus. Buktinya sahabat itu ketika ada kepala suku yang disengat ular, ketika sahabat diminta mengobati, sahabat membacakan Fatihah. Ditiupkan ternyata sembuh kakinya.
dan dihadiahi kambing banyak. Sahabat hati-hati, boleh nggak makan gajinya nyowo ini? Kalau sekarang misalnya ruqyah syar'i, ya. Ditanyakan kepada Rasulullah bagaimana hukumnya, maka Rasulullah berkelakar, enek keren-keren itu. Ya. Ya. Masih ada sisanya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan. Ya. Berarti boleh nyuwuk dengan Fatihah, dengan lain-lain. Ya. Tidak dilarang. Ya. Nah, yang dalam hadis tadi layar guna maksudnya nyuwuk yang dalam tanda petik yang salah. Jadi semua itu karena Allah ya. Jadi baca Fatihah itu cuma sarana, tetap berkeyakinan yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Ya. Yang menyembuhkan tetap Allah Ta'ala. Saya kira sahabat tahulah itu. Karena iman sahabat ya sudah jelas beriman kepada Allah. Ya. Hanya karena apa ya? Orang istilahnya sekarang syariatnya ya. Bahasa orang itu syariatnya, bahasa paranormalnya. Tetap yakin kepada Allah, hanya perlu sababiyah atau perantara, yaitu dibacakan Fatihah. Nah, dikiaskan dengan Fatihah ya ayat-ayat yang lain ya. Nyatanya Allah banyak memberi kesembuhan. Pokoknya niati karena Allah, insya Allah Allah memberi kesembuhan. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.